Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembahasannya. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku cerita kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sifat dermawan, bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Kemudian yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Dan selanjutnya yang ketiga, alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Kita lanjutkan sekarang dengan cerita bergambar berjudul Kancil dan Siput. Simak baik-baik ya. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kebongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab "Wuh". Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sikap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau Siput?" "Huhu," jawab Siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau Siput?" "Huhu." Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya.
Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan lari itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan bongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Kancil memiliki sifat sombong dan bongah. Sikap tersebut tidak baik karena orang sombong tidak akan disukai oleh orang lain. Sahabat pintar, cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Tahukah kamu kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Berikut ini adalah organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Sebagai contoh, yang pertama hewan burung. Organ peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah burung adalah gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada burung adalah rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Contoh yang kedua adalah kucing. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah kucing adalah kolesterol karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah kucing adalah dengan memberi vaksin, rajin membersihkan kandang, dan memberi makan yang sehat. Contoh berikutnya adalah hewan jenis ikan. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah ikan adalah amebiasis atau infeksi parasit di usus. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah ikan dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan.